Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahil karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamadati syayatin wa a'udzubika rabbi ay yakhdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang sama kita hormati dan kita banggakan seluruh pengurus Majelis Ta'lim As-Sakinah, kita doakan mudah-mudahan diistiqomahkan oleh Allah. Bunda, Teteh, sayang, apa kabar semuanya pagi ini? Asa pabaliut gitu ngajawab teh. Kunaon? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah angkat derajat kita. Dan punten mohon maaf siapapun di antara bunda yang pagi ini sedang punya masalah, sedang punya persoalan, semoga Allah tunjukkan jalan keluar terbaik. Amin, amin ya rabbal alamin. Kenapa di awal Ahilman menyampaikan kalimat itu? Karena begini bunda, ada dua hal yang harus bunda, teteh miliki dalam kehidupan ini agar hidup kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba saya mau tanya, yang hadir di sini mau nggak hidupnya mulia? Mau nggak hidupnya diangkat derajatnya? Mau nggak kalau kita sedang punya masalah ditunjukkan jalan keluarnya? Nah, ada dua hal atau dua indikator yang harus bunda miliki. Izin saya berdiri ya biar kelihatan ya. Da ieu cek. Da ieu teh mejana gede teuing ieu teh. Jadi asa heureun ieu teh. Bisa diangkat, bisa. Kayak beres jam 1 kayaknya geus. Ulah diangkat. Ada berapa bunda? Apa dua teh? Ada berapa tadi bun? Ya. Jadi kalau hidup kita aman. Baik. Jadi kalau hidup kita ingin diangkat derajatnya, ingin dimuliakan dalam hidup, kita harus punya dua hal. Oke? Yang pertama, ya, iman. Apa? Iman. Al-iman. Yang kedua, ilmu. Oke? Al-iman, al-ilmu. Oke. Di mana keterangannya? Ada di Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Quran surat Al-Mujadilah ayat berapa? 11. Oke. Perhatikan di pertengahan ayatnya itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah akan sedang dan terus menerus mengangkat. Di situ kalimatnya yarfa. Yarfa itu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu dalam kaidah shorof disebut kalimat yang sedang akan berlangsung. Jadi kalau kita terjemahkan, Allah
akan, sedang, dan terus menerus mengangkat. Siapa yang Allah angkat? Yang pertama, alladzina amanu minkum, orang-orang yang beriman di antara kamu sekalian. Dan yang kedua, walladzina utul ilma, dan orang-orang yang mau menuntut ilmu, atau orang-orang yang berilmu di antara kamu sekalian. Apa? Darajat, kalimatnya jamak. Darajat, bukan satu kali derajat, bukan dua kali derajat, tapi Allah akan angkat beberapa derajat. Kata Allah. Ayo kita bahas satu persatu. Yang pertama apa? Iman. Apa itu iman? Apa itu iman? Baik, iman itu ya diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dibuktikan dengan amal perbuatan. Al-i'tiqadu bil qalbi wa iqrarum bil lisani wal a'malu bil arkani. Iman itu diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dibuktikan dengan amal perbuatan. Tentang apa? Tentang ketaatan, kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang beriman itu meyakini di hatinya bahwa tiada Tuhan selain Allah, tidak ada yang mengatur hidupku kecuali Allah, tidak ada yang berhak diibadahi olehku kecuali Allah. Jadi hidupnya, di hatinya itu tertanam kedekatannya kepada Allah. Lisannya, tidak ada yang keluar di lisannya kecuali kalimat Allah. Ketika dia mendapatkan nikmat, maka dia katakan kalimat Alhamdulillah. Ketika dia mendapatkan musibah, maka dia katakan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika dia melihat sesuatu yang mempesona, yang indah, yang bagus, maka dia akan katakan kalimat Masya Allah. Jadi tadi kalau lihat Ahilman kumaha kalimatna? Tadi mah astagfirullah, tadi mah Ahilman lihat bunda hari ini masjidnya Masya Allah, bagus apa enggak? Bagus. Maka keluar kalimat apa? Masya Allah. Ya, kalau mau lebih lengkap lagi tambahin dengan Tabarakallah, Masya Allah, Kalau melihat sesuatu yang mungkin kelihatannya tidak bagus, maka keluar kalimatnya Subhanallah. Saat kita berbuat kesalahan, keluar kalimatnya Astagfirullah. Lisannya tidak ada yang keluar kecuali kalimat Allah. Begitupun dengan amal perbuatannya, tidak ada amal yang dia kerjakan kecuali amal itu dia hadirkan semata-mata untuk siapa? Allah. Jadi orang yang beriman itu punya prinsip hidup from Allah, with Allah, to Allah. Karena Allah, di jalan Allah, untuk hari ini kita hidup untuk siapa? Allah. Bunda berumah tangga untuk cari apa? Ridho Allah. Itu. Jadi bunda saat bunda melayani suami, punya suami, masa ngahulang ki, suami saya mana? Jadi bunda punya rumah tangga, kemudian bunda melayani suami gitu ya. Coba saya mau tanya, bunda jadi istri itu berat atau ringan? Berat. Kela itu berat belah mana nak itu? Cek. Punten, suara Ahilman ke belakang nyampe apa enggak? Hah? Enggak nyampe ya? Dikit-dikit lah ya. Yang penting kan wajahnya kelihatan kan ya. Yang ini yang jelas. Kalau duduk nggak kelihatan ini belakang. Kalau saya berdiri, cek. Nah, mohon dinaikin lagi aja soundnya. Nah, gitu. Kelihatan? Kedengaran? Jadi saya istri itu berat atau ringan? Nah, atuh.
pertanyaan. Bunda, perhatikan ya. Jadi istri itu memang berat karena pahalanya apa? Surga. Kalau ringan pahalanya apa? Kipas angin ya, kulkas satu pintu ya. Apalagi jadi istri yang solehah, Masya Allah berat banget. Maka nah saat bunda mentaati suami, patuh sama suami, melayani suami, apa tujuan kita? Dapat apa? Ridho Allah. Itu yang ditanamkan oleh orang beriman. Makanya istri yang beriman, apapun yang dia dapatkan sikap dari suaminya, baik ataupun buruk ya, maka dia akan menghadirkan sikap terbaik sebagai istrinya. Kenapa? Karena yang dia kejar bukan penilaian suami, tapi penilaian siapa? Allah. Itu iman. Dan amal perbuatannya dia hadirkan apa yang Allah sukai dia lakukan. Maka tolong catat ya, status hari Senin catat ya. Oh Selasa. Ke minggu depan maksudnya gitunya. Ya, lakukan apa yang Allah sukai, maka Allah menyukai apa yang kamu lakukan. Pentium 2 maki. Ya. Lakukan apa yang Allah sukai, maka Allah akan menyukai apa yang kamu lakukan. Jadi simpelnya begitu saja. Bunda lakukan apa yang Allah sukai, apa yang Allah cintai. Misal taklim, ngaji, Allah suka atau tidak? Ya, belajar tahsin Quran, Allah suka atau tidak? Silaturahmi, Allah suka atau tidak? Zikir, Allah suka atau tidak? Suka. Jadi orientasinya bukan apa yang kita sukai, tapi apa yang Allah sukai. Kalau hidup bunda sudah menjalani apa yang Allah sukai, maka bunda akan disukai oleh Allah dengan apa yang bunda lakukan. Iman. Artinya makin naik imannya, makin mulia hidupnya. Karena Allah yang akan memuliakan dirinya. Artinya, punten. Kalau hari ini bunda sayang, kita ngerasa bahwa Ustadz kok hidup saya gelisah terus ya, kok hidup saya punya masalah terus ya, kok sempit terus ya, kok susah terus ya, kok ngerasa berat banget ya Ustadz. Coba dicek, boleh jadi ada masalah dengan iman kita. Boleh jadi ada masalah dengan apa? Iman kita. Nah, yang namanya iman itu sifatnya naik turun. Gimana sifatnya? Naik turun. Al-imanu yazidu wa yanqus. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu naik, iman itu turun. Iman itu kadang-kadang naik, kebanyakan serius ya. Sok we gampang ya. Apa yang membuat iman naik, apa yang membuat iman turun? Al-imanu yazidu bit ta'ah wal imanu yanqusu bil ma'siyat. Iman itu naik dengan ketaatan dan iman itu turun dengan kemaksiatan. Sekarang Ahilmanta yang hadir di sini, punten. Kira-kira bunda yang hadir di sini lebih banyak amal soleh atau amal salah? Lebih banyak taat atau maksiat? Lebih banyak baca Quran atau baca WhatsApp? Iman itu naik dan turun. Gimana caranya naikin iman? Ketaatan tambahkan kepada Allah. Kenapa iman bisa turun? Coba dicek. Boleh jadi banyak dosa yang kita lakukan, betul? Coba Ahilman tanya lagi. Yang hadir di sini, siapa yang paling banyak dosanya? Siapa? Nah, turun. Ulangi. Siapa yang paling banyak dosanya? Sepakat? Nah, sekarang ganti pertanyaannya. Bunda sayang, siapa di sini yang tidak punya dosa? Kalau ada yang mengacungkan tangan, eta dosana. Jadi lamun aya, amit betul gak dosa, eta dosa. Makanya pernah Ahilman sampaikan ya, waktu di Masjid At-Taqwa kalau tidak salah, ada 4 dosa orang yang punya dosa. Ada berapa?
Satu, dosanya orang yang punya dosa itu saat dia merasa tidak punya dosa, ngerasa bahwa dirinya teh meni suci gitu, tak eta teh bahaya. Mata puntennya, punten. Ahilman tidak pernah mengajarkan kepada bunda, sepulang dari ngaji, sepulang dari taklim, jangan membuat kita merasa lebih baik daripada orang lain. Ulah sampai balik ngaji, orang ngobrol dengan teman orang, misalnya pas ngaluar ngaji itu lihat ada yang nggak ngaji, kita ngomong sama teman kita, ucu, naon, misalnya iya mahnya, kita teh ngomong sama teman kita teh, ucu, iya naon, ucu, kita mah alhamdulillahnya, kita mah salah sapa kita bisa ngajinya, insya Allah, dah kita makan insya Allah ahli surganya, kita memeni masya Allahnya. Terus bunda teh bilang tuh tinggali beladi itu tuh, ih mana tuh ngaji kermah gitu pokoknya ih kita mahnya alhamdulillahnya udah mah kita mah ngaji mana juga cantik. jadi kita mahnya tah punten Ahilman tidak pernah mengajarkan kepada bunda sepulang dari ngaji jangan merasa lebih baik daripada orang lain. Setuju? Justru perhatikan kalimat ini, bunda sayang, makin kita memperdalam ilmu, makin ngerasa ilmu kita nggak ada apa-apanya. Betul nggak? Makanya nanti pada bab yang kedua Ustaz akan jelaskan. Satu, dosanya orang yang punya dosa saat merasa tidak punya. Yang kedua, dosanya orang yang punya dosa itu saat dia bangga dengan dosa. Dia bangga dengan dosa, lantas kemudian dia sibuk dengan dosa orang lain. Matakna punten bunda, jangan sibuk dengan aib orang lain. Nah coba, da aib orang lebih loba dibanding orang lain. Betul apa enggak? Jadi gimana? Udah satu, yang kedua tuh dosanya orang yang punya dosa bangga dengan dosanya, kemudian dia sibuk dengan dosa siapa? Orang lain. Yang ketiga, dosanya orang yang punya dosa itu adalah saat dia tidak mau segera bertobat dari dosanya. Udah tahu salah, udah tahu banyak dosa, masih dikasih kesempatan usia, tapi nggak mau tobat. Mau sampai kapan kita berada di situ? Kadang-kadang ada bahasa kieu, ustad kewe da, kalau mau dak ngorakene. Sowat gitu loh. Emang lamun ngorakene emang kumaha gitu. Ustad kalau mau lah berubah mang kewe da masih kena ngorakene. Punten, nu namina maot mah teu mandang ngora atau muda, betul nggak? Kamari punten mohon maaf, ada Ustadz Amr ya, masih 20 tahun usianya bunda, masya Allah. Besok masuk 21 tahun tuh tahun depan, masya Allah tuh wafat. Jadi nggak ada yang pernah tahu bunda sayang. Jadi kalau bunda tahu pernah tenggelam dalam kesalahan, segera berubah, karena kita nggak pernah tahu sampai kapan. Betul? Maka di antara orang yang beruntung itu siapa bunda? Orang yang beruntung itu adalah dia yang pernah tenggelam dalam dosa, kemudian Allah berikan kesempatan dia bertobat. Fursatut taubah, dialah orang yang paling beruntung. Maka kata guru saya, catat kalimat ini bagus sekali ya, Allah itu lebih mencintai orang yang banyak dosa kemudian dia bertobat daripada orang yang soleh sedangkan dia merasa tidak punya salah dalam hidupnya. Ulangi deui, kalem. Allah itu lebih mencintai orang yang banyak dosa kemudian dia bertobat daripada orang yang soleh sedangkan dia merasa tidak punya salah dalam hidupnya. Ulangi deui baiknya, nepi ka jam 12 ulangi terus ya. Tenang naon, kalem. Da Ustaz sangat mengerti tentang keadaan ibunya, paham Ustaz. Oke. Ya. Allah itu lebih mencintai orang yang banyak dosa kemudian dia bertaubat ya. Jadi kata kuncinya apa? Bertaubat, bukan dosanya.
Berarti kalau kita mau nyin dosa we Ustaz atuh lain. Kata kuncinya bertaubatnya, ya. Daripada orang yang soleh sedangkan dia merasa tidak punya salah dalam hidupnya. Ya. Jadi kalau Bunda nih tahu banyak salah, banyak dosa, sering berbuat maksiat di masa lalu, ayo berubah sebelum terlambat. Nah, maka yang keempat, dosanya orang yang punya dosa saat dia putus asa dengan ampunan Allah. Saat apa? Saat dia putus asa dengan ampunan Allah. Ya, Bunda, punten, kalau di sini ada yang pernah berbuat dosa, dosanya besar, dosanya banyak, nanti dibuka ya surat Az-Zumar ayat 53. Surat apa? Az-Zumar ayat 53. Di ayat itu Allah tegaskan dan kuatkan kita bahwa siapapun di antara hambaku, kata Allah, yang pernah melampaui batas dalam berbuat dosa, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dengan apa? Rahmat Allah. Kenapa? Innallaha yaghfirud dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah akan mengampuni dosamu seluruhnya jika engkau apa? Bertobat kepada Allah. Ini ayat yang suka Ahilman sampaikan ke teman-teman hijrah, ke teman-teman yang mau berubah. Ayo baca. Ustaz, tapi dosa saya banyak. Ya, dosamu banyak, tapi ampunan Allah lebih luas dibanding dosa-dosa kamu. Dosamu besar, iya, tapi ampunan Allah lebih besar daripada dosa-dosa kamu sekali. Maka gimana belajarnya? Belajarlah untuk setiap saat, setiap waktu minta ampun kepada Allah dan jangan pernah putus asa dengan ampunan Allah. Kenapa? Karena ada iman di hati kita. Nah, yang kedua, faktor yang harus Bunda miliki agar Bunda diangkat derajatnya adalah ilmu. Imannya meningkat, Allah muliakan hidupnya. Ilmunya bertambah, maka Allah akan angkat derajatnya. Apa kata Nabi? Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihima bil ilmi. Barang siapa yang mau dunia dengan apa? Ilmu. Barang siapa yang mau akhirat dengan apa? Ilmu. Dan barang siapa yang mau keduanya dengan apa? Ilmu. Semua ada ilmunya. Maka kewajiban menuntut ilmu itu dari kapan, Ustaz? Dari sejak kita lahir sampai kita masuk ke dalam liang lahat. Dan itu kewajiban untuk kita semua. Dan Allah mencintai orang yang senantiasa menuntut ilmu. Senang sekali. Ya, belajar lagi, belajar lagi, belajar lagi. Maka Bunda sayang, teruslah, jangan pernah merasa cukup dengan ilmu. Betul? Dan ilmu itu prinsipnya seperti air, hanya akan mengalir kepada tempat yang rendah. Maksudnya apa? Ilmu itu hanya akan diberikan oleh Allah kepada orang yang merendahkan hatinya, merendahkan dirinya. Sebagaimana air yang mengalir ke tempat yang rendah, maka ilmu pun akan Bunda dapatkan ketika Bunda merendahkan hati di hadapan Allah, merendahkan diri di hadapan Allah, bahwa kita nggak tahu apa-apa. Ini penting sekali. Dan ilmu itu akan melekat seperti cahaya, dan Allah akan berikan kepada siapa? Orang-orang yang tidak berbuat maksiat. Al-ilmu nurun wa nurullah la yu'ti ilal asi. Ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah tidak akan pernah diberikan kepada orang yang senantiasa berbuat maksiat. Artinya apa? Orang yang rajin menuntut ilmu, sukses tidaknya dia belajar tergantung bagaimana satu, iman dia meningkat, yang kedua, akhlak dia bertambah baik. Jadi kalau Bunda setelah ngaji sama Ahilman misalnya, pulang dari sini tidak menunjukkan perubahan pada akhlak kita, tolong dievaluasi itu. Karena ini yang menjadi tolak ukur berhasil tidaknya ilmu kita. Maka Ahilman selalu bilang kepada Bunda ya, yang paling kita butuhkan itu bukan paling pinter, tapi yang paling penting dari ilmu apa? Sepulang dari sini, Bunda menjadi pribadi yang makin baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadahnya makin baik, amal solehnya makin banyak, gitu ya. Akhlaknya makin indah. Kan itu kuncinya. Ilmunya bertambah, imannya meningkat.
imannya meningkat, amal solehnya bertambah. Amal solehnya bertambah, ibadahnya makin luar biasa. Ibadahnya makin luar biasa, maka akhlaknya makin indah. Gitu. Ya, perhatikan. Jadi ilmunya naik, maka imannya naik. Imannya naik, maka ibadahnya makin naik. Ibadahnya makin naik, maka amal solehnya makin naik, makin banyak. Amal solehnya makin banyak, maka akhlaknya makin indah. Contoh, Bunda belajar, oke? Setelah belajar Bunda jadi nambahin iman, makin dekat ke Allah gitu ya, makin ngerasa ya Allah. Coba Ustadz mau tanya, Bunda, kalau ngaji kayak begini, tenang gak hati kita? Tenang karena apa? Lihat Ahilman, ya lain. Karena ngaji lihat Ahilman. Jadi ilmunya makin naik nih, ya. Imannya jadi makin, ya Allah, Allah tuh baik banget sama saya. Coba Bunda nih, punten ya, yang hari ini sedang punya masalah ada nggak? Kabeh sarua iya mah. Karena Ahilman ngelihat dari wajahnya hampir sama semua ini. Wajah-wajah banyak masalah kelihatannya ya. Nih, Bunda ngerasa punya persoalan, punya kesulitan, punya masalah. Bunda datang di majelis ilmu, tenang apa enggak? Ngerasa ya Allah, ternyata yang punya masalah bukan hanya saya ya Allah. Loh betul masalah ya Allah. Ternyata ya Allah ada tempat yang menenangkan saya, meneduhkan hati saya, menguatkan diri saya. Berarti Bunda makin pengen dekat sama Allah ya Allah. Pengen makin dekat sama Allah, pengen makin dekat sama Allah. Sepulang dari sini Bunda ibadahnya bertambah. Sholatnya nggak mau tertinggal lagi, sholatnya nggak mau diakhirkan lagi, baca Qurannya makin rajin, puasa sunnahnya makin banyak, terus sampai amal solehnya. Apa itu amal soleh? Amal soleh itu semua hal yang Allah sukai. Jadi Bunda saat di rumah tangga, saat Bunda di masyarakat, dimanapun, jadi makin disukai oleh Allah karena dia mengerjakan apa yang Allah sukai. Sampai kemudian akhlaknya makin indah. Contoh, gak suka ngehina orang lagi, gak julid sama orang, gak suka ngomongin orang. Enggak. Jadi kalau ada orang yang ngajakin ngomong itu, misalnya nih, ece tinggal. Misal Bunda ditanya sama diajak ngobrol, kan kadang-kadang ngaji kieu sok terfokusnya. Kadang-kadang sok terfokus. Bunda teh datang jeung temenna di samping. Tingali. Ce Yati tingali. Ya, pas banyak ya. Celilis cenanya. Tingali cenah. Tuh, jarum jam arah 2. Baris kedua ti hareup. Naon gitu, tinggalikeun jilbabna. Kumaha jilbab? Kan lamun ngomongkeun mah tariknya lalaunan teh ya. Si Yati teh fokus ya. Keur ngaji fokus. Gara-gara aya nu ngajak ngobrol jadi teu fokus kan? Dan memang cililis mah sok kitu kadang-kadang. Ieu nu ngajak ngomong teh cililis dihareup di sampingna. Cek Ciyati teh naon sih cililis kitu wae. Tingalikeun baris 2 arah jam 2. Tingalikeun jilbabna naon emangna? Tingalikeun kembang-kembang. Emang kumaha gitu? Apal teh eta teh naon? Taplak meja. Ngomongkeun. Ya Allah, meni beres, nges ngomongkan batur beres, ngomongkan saha dewe da nu kapelong naon, nges ka Ustad, tingalikeun Ustad Hilman bajuna meni alus, eta mah nih, kamu lamun Ustad dibuka bajuna tuh nya tuh, cenah, eta mah si Ustad Hilman mah eta teh cenah mode terbaru, yang nggak ada kancing atasnya teh ya. Da cek saya mah eta mah da lain meuli paling dibere eta mah. Ya Ustaz mah dateng gaduh. Meni naonnya
sok da jarangnya anu ngomongkan alus-alus jarang. Alus mah langsung di hari penjelemana bener teu? Di tukangeuna pasti nu goreng-goreng. Da saya ki apa da akhir menang di mana duitnya? Eta mah paling dibere ku batu eta mah. Nya da kitu da. Nya eta teh meureunannya hayang endorse meureunannya. Nges beresnya, nges beres ngomongkan batur abu diomongkan deui, nges weh. Bosen kan? Tiba-tiba nanya ke Ceu Yati teh. Ceu Yati. Bateuna naon? Ece, engke jadi kan nges balik ngaji ngabaso jadi. Gitu. Ngaji can beres ieu teh, ngabaso nges janjian. Jadi ada nggak yang begitu? Ada nggak? Nu mana jeleman? Gitu. Jadi ya. Jadi datang ngaji teh nambah ilmu, nambah obrolan yang batur we. Matakna ahil mamna sok curiga, punten. Sok curiga naha lamun bunda ngaji sok hayang cicing di samping temennya. Gitu atuh da kieu. Ece engke ngaos kan nanti ngaji enggak? Engke ngaji enggak? Emang kenapa? Atuh da kalau kamu enggak ngaji aku enggak ada temen. Kadang-kadang orang mah lamun ngaji teh kumaha baturan orang bener teu? Kalau teman kita ngaji, kalau teman kita enggak ngaji ente ngaji. Kadang-kadang begitu nya. Nah, kita teh punten datang duluan, teman kita belum datang atau udah sengaja kadang-kadang di halangan ku kantong. Bunda teh datang duluan, teman bunda belum datang, set taruh kantong, pura-pura megang handphone gitu. Ada jamaah lain, bun kosong nggak? Ya Allah, coba ada yang begitu apa enggak? Ada. Yang mana orang? Gitu. Temen kan udah mulai penuh tuh, penuh. Iya kan kosong kene kan? Kata panitia, ibu kosong. Ada temen aku. Jadi ngaji teh konsen. Nah, nges mulai ngaji we, temennya di belakang. Selama ngaji we ajeng temenna. Kamu di mana? Aku Ari kamu jadi ngaji apa enggak? Jadi di mana kamu? Aku di belakang. Coba fotoin mana? Coba. Ada yang begitu apa enggak? Ada. Ya Allah. Selama ngaji tuh WA-an ngobrol, ngobrol. Kamu kenapa tadi terlambat? Iya suami aku tadi asal lila mau. Panjang. Sampai pada akhirnya ngobrol, engke balik belah mananya? Iya meni Pinocchio zaman lagi ya Allah. Ya Allah. Istighfarlah ya bunda. Ada yang begitu di sini ada? Punten. Aya nu kitu aya. Aya anu lain contohnya kieu datang ngaji nyebarkan brosur aya. Brosur Tupperware kuning. Absen tos dugi ka mana absen? Silahkan diisi yang mau mesen. Allahu Akbar. Bunda nih perhatikan ya. Jadi ilmu itu ya bertambah atau tidaknya nanti nih katurnya. Ilmunya bertambah, imannya meningkat, ibadahnya meningkat, amal solehnya makin banyak, akhlaknya makin baik. Jadi dia lebih fokus dengan apa yang dihadirkan. Akhlak penting sekali. Makanya punten ya bunda sayang, sok dari mulai sekarang mah jangan sibuk menghadirkan yang jelek-jelek tuh dicobalah. Ustad, saya mah nggak bisa lah mau ngomongkan batur teh Ustad. Ngagibah teh hobi saya Ustad.
lamun tengah gibati sok teu kuat. Istighfar bunda. Lihat ya, membicarakan keburukan orang lain itu, kalau benar jadi gibah, kalau salah jadi fitnah. Nah, iman ilmu itu bunda ini nih ya, nanti kalau bunda terus menerus menjalani ini, maka bunda akan keluar sifat namanya istiqomah. Apa? Ya, istiqomah. Nah, istiqomah inilah yang jadi jawaban. Jadi iman, ilmu, istiqomah yang nanti akan jadi jawaban top tema kita pagi ini, agar Allah mencukupi kebutuhanmu. Jadi kalau bunda ingin hidupnya dicukupi oleh Allah, maka bunda belajar naik pada tahapan yang ketiga, istiqamah. Quran surat Fusilat ayat 30 sampai 32. Quran surat ke-41 ayat berapa? 30 sampai 32. Sampai jam berapa ceramah kita? Sampai jam 12. Ibu nggak bosan ceramah Ahilman? Nggak capek? Yang capek siapa? Baik, bunda, sudah dibuka ayatnya? Surat apa? Fusilat surat ke-41 ayat 30 sampai 32 ya. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan kalimatnya ya. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang, qalu, yang mereka mengatakan, Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Oke, nih berarti kalau dia mengatakan Rabbunallah, berarti dia beriman kan? Betul? Iman itu ada berapa? Rukun iman ada berapa? 6. 1 iman kepada Allah, 2 iman kepada malaikat-malaikatnya Allah, 3 iman kepada kitab-kitabnya Allah, 4 iman kepada Rasulullah, 5 iman kepada hari akhir, 6 iman kepada baik. Iman itu meyakini, percaya semua apa yang Allah hadirkan, berarti itu yang terbaik bagi dirinya. Bunda iman kepada Allah berarti bunda melakukan apa yang Allah perintahkan, meninggalkan apa yang Allah larang. Oke, sampai kemudian nanti bentuknya ketakwaan dalam hidupnya. Iman kepada malaikat, dia percaya bahwa Allah memiliki malaikat-malaikatnya yang kemudian menyampaikan apa yang diperintahkan Allah pada diri malaikat itu. Yang ketiga ada kitab, ada panduan-panduan hidup yang termaktub dalam kitabnya, yang kemudian akhir disempurnakan dengan Al-Quran. Kemudian ada Rasul yang menjadi portofolio model terbaik. Jadi agama Islam ini agama yang Masya Allah sempurna, komprehensif. Allah kasih buku panduannya, Allah kasih panduannya, plus Allah kasih contohnya gitu loh. Jadi kalau bunda ingin melihat seperti apa Quran dijalankan, maka lihatlah siapa? Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya bagaimanakah akhlak Nabi, maka Aisyah kemudian menjawab, khuluquhul Quran. Nabi itu akhlaknya akhlak Al-Quran. Jadi kalau bunda mau lihat seperti apa Al-Quran berjalan, maka lihatlah pada sosok baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada. Kemudian bunda percaya ada hari akhir. Ingat ya bunda, hidup kita di dunia ini bukan akhir kehidupan kita. Dunia ini baru fase yang ketiga yang sedang kita jalani. Kan manusia itu ada 12 etape yang akan dia jalani kalau tidak salah. 1 alam ruh, 2 alam rahim, 3 alam dunia, 4 alam kubur, 5 alam kiamat ketika dihancurkan seluruh isi bumi dan segala isinya, 6 alam dibangkitkan, yaumul ba'ats, 7 yaumul mahsyar, hari dikumpulkan. Setelah dikumpulkan kemudian mereka dibangkitkan kembali, yaumul ma'ad, ke-8. Ke-9 kemudian mereka mendapatkan syafaat. Ke-10 yaumul hisab, mereka akan dihisab.
Ke-11 mereka akan dimizan, ditimbang. Ke-12 mereka dipertanggungjawabkan. Ke-13 mereka berjalan di sebuah jembatan namanya Sirat, baru kemudian ditentukan surga nerakanya. Jadi masih panjang etapa kita. Dunia ini baru tahapan keberapa tadi? Ketiga. Makanya punten mohon maaf ya, orang yang cerdas itu bunda bukan orang yang sibuk pengen nikmat di dunia saja, bukan. Tapi orang yang cerdas yang berpikir bagaimana hidup pasca dunia dia mendapatkan kelezatan dalam dirinya. Maka disebutkan oleh Nabi, orang yang cerdas siapa? Orang yang paling banyak ingat mati dan mempersiapkan bekal kematiannya. Jadi masih panjang sekali. Nah, hari kiamat yakin nggak terjadi? Percaya? Bukti iman bunda kepada Allah. Sampai yang terakhir, iman kepada qada dan qadar. Berarti bunda beriman dengan segala ketentuan Allah. Nah punten mohon maaf, banyak di antara kita yang seringkali mengeluh dengan skenario takdir yang Allah berikan kepada kita. Betul nggak? Padahal ridho dengan ketentuan Allah itu mengundang keridhaan Allah kepada kita. Coba saya mau tanya, bunda pengen nggak bunda dapat ridhonya Allah? Mau atau tidak? Mau aja, mau banget. Ya buang. Perhatikan ya, ini rumus sederhana saja. Kalau bunda mau Allah ridho dengan bunda, maka bunda belajar untuk ridho dengan Allah, untuk ridho dengan ketentuan Allah. Nah punten, biasanya yang membuat kita tidak ridho dengan ketentuan Allah adalah ketentuan yang boleh jadi menyakitkan bagi kita. Betul nggak? Betul? Kalau dapat yang bahagia mah pasti senang. Betul nggak? Sekarang bagaimana sikap bunda bisa senang ketika mendapatkan sesuatu yang boleh jadi bunda nggak suka dengan itu semua? Maka disebutkan oleh Nabi, inna idhamal jazai ma'a idhamil balai. Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung beratnya ujian, tergantung beratnya pengorbanan. Kalau makin berat pengorbanan bunda, makin berat ujian bunda, kemudian bunda di situ punya potensi mendapatkan pahala yang besar di hadapan Allah. Makanya Ustaz suka bilang gini ya, kalau ada orang yang hidupnya diuji gitu, diuji, Ustaz suka bilang, kamu bersyukur ya, Allah sayang sama kamu itu. Allah sayang sama kamu. Kenapa Ustaz? Iya, karena biasanya Allah itu kalau sedang mencintai seorang hamba, maka Allah kirimkan ujian kepada hamba itu agar hamba jadi ingat ke Allah. Kadang-kadang bunda sayang ya, kalau kita sedang punya masalah, kadang-kadang kita harus bersyukur karena dengan masalah kita bisa khusyuk sholatnya. Betul nggak? Bisa panjang doanya. Betul nggak? Bisa banyak doanya. Betul nggak? Jadi kadang-kadang kita lupa mensyukuri itu semua. Jadi Allah tuh sayang sama kita. Maka apa kata Nabi? Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Apabila Allah sedang mencintai kaumnya, mencintai hambanya, ibtalahum, maka Allah menguji hamba tersebut. Dengan apa ujiannya? Banyak. Disebutkan di Al-Baqarah 155, itu di antara ujian yang akan datang. Wala nabluwannakum bi syai'im minal khauf. Diuji dengan hati yang takut, hati yang gelisah, hati yang tak tenang. Ya. Wal ju', kelaparan. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta. Wal anfus, kegoncangan jiwa. Kehilangan orang yang dicintai, diuji oleh orang terdekat, dan seterusnya. Diuji bab ekonominya, diuji bab tentang pasangan hidupnya, orang tuanya, anaknya, sampai wathamarat, mungkin dengan harapan yang tak kunjung jadi kenyataan. Apa kata Allah? Wabasyiris sabirin. Kalau ada di antara bunda sayang yang sedang diuji oleh Allah pagi ini, punten mohon maaf, wabasyiris sabirin, Allah sedang memberikan kabar gembira kepada bunda. Allah sedang sayang sama bunda, Allah sedang cinta sama bunda. Man yuridillahu bihi khairan yusiba minhu. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah menjadi orang baik, barang siapa yang diinginkan oleh Allah mendapatkan kebaikan, yusiba minhu, maka Allah akan berikan musibah kepada dirinya, berikan ujian pada dirinya. Untuk apa? Satu, kalau kita diuji itu bunda, satu, untuk kita sadar kalau boleh jadi selama ini ada dosa-dosa kita yang mengundang ujian itu datang kepada kita.
Karena tidak ada satu kesulitan pun datang kepada kita kecuali apa? Wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aidikum. Dan tidak ada musibah yang menimpa kamu kecuali karena ulah tangan kamu sendiri. Jadi bunda jadi sadar, ya Allah, dosa apa yang hamba lakukan ya Allah, kesalahan apa yang hamba lakukan ya Allah, maksiat apa yang hamba lakukan ya Allah, sehingga engkau kirimkan musibah kepada hamba ya Allah. Coba bunda ya, punten, kalau ada di antara bunda yang sedang diuji pagi ini dan bunda ngerasa sulit ya Allah, berat ya Allah, coba bunda evaluasi. Mungkin ada dosa maksiat yang pernah kita lakukan sehingga mengundang kesulitan itu datang kepada kita. Misal ada yang diuji di rumah tangganya, ya Allah, kenapa hamba diuji dengan suami hamba yang seperti ini ya Allah. Misal diuji dengan anak-anak, ya Allah, kenapa ya hamba diuji dengan anak-anak hamba ya. Daripada bunda bertanya kenapa, coba bunda katakan mulai hari ini, ya Allah, hamba zalim ya Allah, hamba salah ya Allah, hamba yang selama ini banyak berbuat kehilafan ya Allah, yang boleh jadi mendatangkan itu kepada kami ya Allah. Maka perhatikan ya, ketika Nabi Adam alaihissalam itu diusir dari surga kan, karena melakukan sesuatu yang tidak Allah sukai ketika itu, apa yang Nabi Adam lakukan? Nabi Adam tidak marah, Nabi Adam doa kan, sambil mengakui kesalahannya. Apa doanya? Hafal gak? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Rabbana, ya Allah ya Tuhan kami, zalamna anfusana, kami zolim terhadap diri kami ya Allah, kami salah ya Allah, kami hilaf ya Allah. Wa illam taghfir lana, dan jika masih ada ampunanmu ya Allah, ampuni kami. Lanakunanna minal khasirin, agar kami tidak menjadi orang-orang yang rugi. Nabi Yunus ketika di perutnya ikan paus kan, apa yang Nabi Yunus lakukan? Enggak komplain, cuman sadar diri tentang kesalahannya. Diabadikan dalam doanya di Quran. Apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Ini sesungguhnya aku kuntu minadz zalimin, aku ya Allah adalah orang-orang yang zolim. Tuh, sadar. Maka ingat ya, kalau ada yang sedang diberikan kesulitan, coba sadar diri, kalau boleh jadi ada kesalahan kita selama ini. Atau yang kedua, bunda berhusnuzon, oh Allah menguji saya karena Allah sedang mengangkat derajat hidup saya. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Bunda tetap qalu rabbunallah, dia mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Maksudnya apa? Jangan berpaling hati kita, tetap ke Allah. Ya Allah, hamba yakin ini semua datang atas izin-Mu. Maka kami minta ya Allah, bantu kami, tolong kami ya Allah. Makanya punten ya, kalau sekarang ada di antara bunda yang ngerasa sulit, berat dan segala macam, dekatkan diri bunda dengan Allah. Makin dekat bunda dengan Allah, makin dekat dengan pertolongan Allah. Makin jauh bunda dari Allah, maka makin sulit hidup bunda. Kalau bunda sedang punya masalah, jangan fokus dengan masalahnya, tapi fokuslah dengan zat yang bisa memberikan solusi di balik masalah kita. Contohnya, bunda diuji oleh suami. Ngahulang kia ya teh. Kata bunda teh, Ustadz tahu banget perasaan saya. Misalnya bunda diuji nih oleh pasangan bunda nih. Kalau bunda sibuknya ke pasangan, bunda akan capek. Bunda akan bertanya-tanya, kenapa ya suami aku teh kurang apa ya ya Allah? Kenapa ya? Ah, capek. Sekarang ganti orientasinya. Ya Allah, Engkau hadirkan untukku suami yang mengujiku, karena aku yakin ya Allah, Engkau sedang siapkan pahala sabar untukku, karena suamiku boleh jadi Allah antarkan aku ke surgamu ya Allah.
Bisa nggak begitu jawabannya? Bisa nggak begitu jawabannya? Coba, Bunda tahu Asiyah? Tahu Asiyah binti Muzahim? Tahu? Kenal? Di mana kenalannya? Asiyah itu punya suami. Siapa nama suaminya? Fir'aun. Punten, di sini ada yang suaminya kayak Fir'aun? Ya mungkin mendekati sedikit gitu ya. Fir'aun mah kesal dikit bunuh orang. Jadi ayatnya suaminya kesal bunuh ibu ayatnya. Tapi apa jawaban Asiyah ketika diuji dengan Fir'aun? Cuman satu, Allahumma najini baitan fil jannah. Ya Allah, kalau dengan adanya Fir'aun menjadi suamiku dan aku tetap bersama dengan dirinya, aku ridha ya Allah. Asal apa? Najini baitan fil jannah, gantikan untukku rumah di surga ya Allah. Jadi boleh jadi punten ya, Bunda teh dapat kebaikan pahala bukan karena hebatnya ibadah Bunda, bukan, tapi karena sabarnya Bunda menerima pasangan Bunda. Bisa begitu? Coba mikirnya ke Allah. Ya Allah, oke, Engkau pisahkan aku dengan laki-laki yang aku cintai karena aku yakin Engkau sedang menyiapkan yang lebih baik daripada dia pergi meninggalkan aku. Bunda kalau ngerasa enggak Ustadz, yang baik menurut saya, sampai kapanpun gak akan pernah ngerasa cukup. Buka surat Al-Baqarah ayat 216. Ini ayat yang selalu Ahilman kuatkan betul ya. Lihat pas bagian pertengahan ayatnya aja sampai ke ujung deh ya. Apa kata Allah? Perhatikan. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa sallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi apa yang kamu anggap buruk di mata Allah itu baik. Boleh jadi apa yang kamu anggap baik di mata Allah itu buruk. Allah lebih tahu, Allah maha tahu, sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Boleh jadi apa yang kamu anggap buruk di mata Allah itu baik. Boleh jadi apa yang kamu anggap baik di mata Allah itu buruk. Allah maha tahu, Allah lebih tahu, sedangkan kita tidak tahu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah maha tahu, Allah lebih tahu, sedangkan kamu tidak tahu. Ridho, belajar Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Pokoknya hamba mah ya Allah ngikutin apa maunya Allah aja. Hamba mah terima saja apa yang Allah mau saja. Kalau Bunda sudah bisa seperti itu, maka tahapan pertama Bunda sudah masuk kategori dicukupkan oleh Allah itu. Ngerasa cukup. Maka apa kalimat doanya? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kan gitu. Hasbunallah, cukup hanya Engkau ya Allah yang bisa menjadi wakil untuk kami. Sebaik-baiknya tempat berharap kami, sebaik-baiknya tempat bersandar kami, sebaik-baiknya tempat penolong kami. Kan gitu. Rabbunallah. Kalau dia udah yakinnya ke Allah kuat, yakinnya ke Allah besar, maka dia akan bisa menerima apa yang Allah berikan. Sampai kemudian tsumastaqamu, dia istiqamah. Lakukan saja apa yang Allah perintahkan. Jangan banyak protes, biar nggak stres. Jalan aja. Betul nggak? Istiqamah, apa itu istiqamah Ahilman? Istiqamah itu istimrar, terus menerus, gak berhenti di titik sampai kemudian Allah wafatkan dirinya. Terus, Ustadz, gimana kalau kebaikan saya gak dihargai sama orang lain? Ya gak apa-apa. Urusannya apa sama orang? Bunda ngaji digenggorokan ku batur,
Bun, kamana? Ngaji. Cie, ngaji. Masalahnya apa? Terus bunda tuh jadi cie, ngaji. Kau orang nggak naon ngajinya, nggak usah ulang ngaji weh. Oh, jangan. Batur tengongkosan orang. Betul apa enggak? Orang enggak mikirin gimana kita udah on the track di jalan Allah. Jadi yang kita harapkan apa? Penilaian Allah. Bunda misalnya nih mulai pakai hijab yang panjang warna hitam, cek batur teh kemana tuh Batman misalna iya. Bunda kemana? Bunda pakai yang naon ngerti anu salur jilbabna kamana tuh hordeng. Istiqomah bunda. Istiqomah itu terus menerus di jalan Allah tanpa dia sibuk memikirkan apa pandangan manusia, karena yang dia sibukkan penilaian siapa? Allah. Selama berjalan di jalan Allah maka ada kebaikan di situ. Istiqomah, istiqomah. Yang datang banyak sedikit, yang support banyak sedikit, nggak ada urusan, karena bagi dirinya yang paling penting penilaian Allah. Tsumastaqamu, kemudian dia istiqomah terus. Kalau dia sudah istiqomah, perhatikan ayat kalimat selanjutnya, tatanazzalu alaihimul malaikah. Ayatnya ada kan? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka Allah akan turunkan malaikat membersamai orang-orang yang istiqomah. Allah akan hadirkan bersamakan kepada mereka yang istiqomah. Siapa? Malaikat. Jadi dia ditemani oleh malaikat hidupnya, masya Allah. Sambil malaikat itu mengatakan Allah takhafu wala tahzanu. Orang yang istiqomah, Allah takhafu, jangan takut, wala tahzanu, jangan sedih. Coba bunda, 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 mau tahu nggak ciri orang yang paling bahagia? Mau tahu nggak? Orang yang paling bahagia itu wala khaufun alaihim walahum. Orang yang paling bahagia itu orang yang tidak takut dan tidak sedih dengan urusan dunia. Yang dia takutkan apa? Yang dia takutkan Allah ampuni dia enggak ya? Yang dia takutkan Allah ngasih rahmat ke saya enggak ya? Kalau urusan dunia hilang, urusan dia nggak punya, itu bukan urusan dia. Rezeki sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Catat status hari Sabtu. Rezeki sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Kalem. Urusan dunia mah ulah galau. Makin dipikirkan makin liar. Betul apa enggak? Suami mah ulah dipikirkan liar. Diuruskan. Ustaz kumahanya nges, bismillah jalanin. Orang beriman tuh nggak eluh lah, orang istiqomah tuh nggak naon sih, dipikir-pikir orang tuh mikir ke naon sih hirup teh, betul nggak sih? Pada akhirnya punten ya, pada akhirnya yang bunda khawatirkan naon? Harta, kedudukan, jabatan, popularitas, naon coba? Pada akhir nama jadi tidak berarti apa-apa. Kalau kita mati, betul apa enggak? Jadi orang baik saja, itu yang jadi penting bagi kita saat ini, betul apa enggak? Jadi keren, jadi terkenal, jadi kaya, jadi populer, jadi bahagia, jadi terpenting. Kalau kematian sudah datang kepada kita, jadi orang baik saja, itu yang jadi penting bagi kita sekarang, betul apa enggak? Jadi kumaha Ustaz, ya udah Allah takhafu wala tahzanu. Punten ya, kalau bunda lagi banyak masalah, lagi sulit, lagi punya persoalan, coba bunda merenung sedikit. Naonnya ke orang teh menik kieu-kieu teh ngirup teh. Biasa aja. Ketika bunda senang, senang biasa saja. Ketika bunda sedih, sedih biasa saja. Kan gitu. Senang sewajarnya, sedih sekedarnya. Karena pada akhirnya apa? Akan kembali ke Allah. Betul nggak?
Bunda kalau lagi senang jangan ketawa terbahak-bahak. Makanya puntennya di dalam agama kita kan apa? Dilarang ya ketawa terbahak-bahakan. Kenapa coba? Agar kita menyiapkan ruang untuk apa? Untuk bisa nerima kalau ada yang sedih-sedih gitu. Kalau Bunda sering tertawa terbahak-bahak, maka nanti Bunda akan menangis terseduh-seduh. Jadi ker di luhur ulah sombong, ker di hanap ulah putus asa. Iya mah ker di bawah timuni. Ustad, aku mah udah putus asa we. Hirup ngantosan maut we. Ulah gitu, ayo bangkit, semangat gitu loh. Yang lagi di atas jangan apa? Jangan sombong, yang di bawah jangan apa? Jangan putus asa. Sedih boleh, tapi jangan berlebihan. Gelisah boleh, tapi jangan berlebihan. Senang boleh, tapi jangan berlebihan. Tempatkan di hati kita bahwa semuanya karena Allah, dari Allah, untuk Allah. Ustad, aku mah selama suami tegawe teh jadi liar hirup teh Ustad. Maka pasrah we abi. Semua akan indah pada waktu. Anu aulia ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Mereka itulah katanya ya, yang istiqomah tadi, nahnu aulia ukum. Kata Allah, kami yang akan jadi aulia, kami yang akan jagain mereka. Ya Allah. Kami yang akan cukupkan hidup mereka, kami yang akan penuhi maunya mereka. Fil hayati dunya wa fil akhirah. Kehidupan di dunia, kehidupan di akhirat. Walakum fiha ma tastahi anfusakum walakum fiha ma tad'un. Mereka akan memperoleh apa yang mereka inginkan. Jadi orang yang istiqomah mah Bunda, belum dia minta Allah kasih. Belum dia minta Allah sudah kasih, sampai kemudian nuzulam min ghafurur rahim, sebagai penghormatan dari siapa? Dari Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau Bunda mau dicukupkan hidupnya, maka cukupkanlah perintah Allah yang diberikan kepada Bunda. Bisa? Bisa? Gampangnya gini deh, kalau Bunda ingin dicukupkan oleh suami, maka kebutuhan suami harus Bunda cukupkan. Itu logika sederhananya gitu kan. Tapi kan Allah nggak begitu gitu loh, iya nggak? Kadang-kadang kita masih berbuat dosa aja Allah masih ngasih rizki sama kita, betul nggak? Kita masih berbuat salah aja Allah masih ngasih rizki sama kita. Ya gimana coba kalau kita udah nggak bikin dosa lagi, nggak bikin maksiat lagi, Allah tutup. Maka Bunda yang dirahmati Allah, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang yang istiqamah, maka tidak akan ada ketakutan dan kesedihan di hatinya. Cukup Allah menjadi sandaran dalam hidupnya. Bunda, jangan terlalu berharap kepada manusia. Kenapa coba? Berharap kepada manusia itu adalah patah hati yang disengaja. Catat status hari Minggu itu. Jangan terlalu berharap kepada manusia. Berharap kepada manusia itu adalah patah hati yang disengaja. Makin berharap sama manusia, makin sakit hati. Betul? Kenapa Ustadz? Manusia itu lisan dan hatinya mudah berubah. Betul? Hari ini mengatakan A, besok bisa jadi B, C dan segala macam. Betul? Istiqomah itu memang tidak mudah, karena pahalanya apa? Surga. Kalau ringan pahalanya apa? Kipas angin, teh botolnya, kulkas satu pintu. Ustadz, istiqomah itu berat. Iya. Yang ringan istirahat. Ya. Jadi kalau kita ingin dicukupkan oleh Allah, belajarlah untuk merasa cukup juga dengan apa yang Allah perintahkan kepada kita, dan kita hadirkan kebaikan. Kita baca Al-Fatihah dulu ya. Untuk adinda saya Ustadz Amir Az-Zikro, mudah-mudahan Allah wafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Allah lapangkan alam kuburnya, Allah terima iman Islamnya, Allah ampuni semua dosa-dosanya.
Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu. Shiratal ladzina bi'alaihim walad. Amin amin ya rabbal alamin. Terakhir Ustaz kasih doa ya, Bunda sebelum tidur baca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Ya. Agar hidup kita diberikan kecukupan sebelum tidur di waktu malam, amalkan, azamkan baca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Ya. Berarti ayat 285 dan 286. Ya, bisa? Insyaallah ya. Mudah-mudahan Allah cukupkan semua kebutuhan kita. Terakhir, sebelum kita doa dan muhasabah, siapkan infak terbaik. Kita akan hadirkan infak sedekah terbaik kita. Mudah-mudahan infak kita Allah balas dengan pahala terbaik. Allah muliakan hidup kita. Allah jadikan infak sodako kita jadi penolak bala untuk kita semua. Silakan teman-teman As-Sakinah dibantu untuk berinfak. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mudah-mudahan infak sodako kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan balasan pahala. Allah muliakan hidup kita. Allah angkat masalah kita dan Allah berikan kemuliaan kepada kita. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita, angkat kedua telapak tangan kita. Duduknya diperbaiki agar lebih khusyuk, lebih tenang. Silakan Bunda. Aminkan dalam hati masing-masing doa-doa kita. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. 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 Angkat kedua telapak tangan kita, silakan aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Duhai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah ya Alim. Duhai Allah yang Maha mengetahui isi hati kami. Ya Allah ya Basir. Duhai Allah yang Maha melihat langkah kami. Ya Allah ya Sami'. Duhai Allah yang Maha mendengarkan keluh kesah kami. Ya Allah ya Jami'. Duhai Allah yang Maha mengumpulkan kami. Ya Allah, atas berkat dan rahmat darimu ya Allah, pagi ini kami semua berkumpul lagi, bertemu lagi di masjid ini ya Allah. Tidak ada yang kami mohon kepadamu. Cintai kami semua dengan kasih sayangmu ya Allah. Sayangi kami semua dengan rahmatmu ya Allah. Berkahi ilmu yang kami dapatkan pagi ini menjadi ilmu yang bisa kami amalkan dan kami manfaatkan ya Allah. Ya Allah, Engkau tahu buruknya kami. Engkau tahu banyaknya dosa kami. Engkau tahu masa silam kami. Engkau tahu hina dinanya kelakuan kami. Ya Ghaffar, duhai Allah yang Maha Pengampun. Ya Tawwab, duhai Allah yang Maha Penerima Taubat. Ya Afu, duhai Allah yang Maha Pemaaf. Ya Allah, siapapun di antara kami pagi ini yang buruk masa lalunya, yang banyak dosanya, yang sering berbuat maksiatnya, kami mohon kepadamu, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni maksiat kami ya Allah. Ampuni kesalahan kami ya Allah. Berikan kami kesempatan bertobat sebelum kami wafat ya Allah. Berikan kami kesempatan memperbaiki diri kami sebelum kami kembali kepadamu ya Allah. Ya Allah, dosa kami banyak,
sangat banyak. Ya Allah, masa lalu kami buruk ya Allah, sangat buruk. Kelakuan kami busuk ya Allah, hati kami kotor ya Allah. Tapi kami mohon ya Allah, ampunanmu lebih luas dibanding dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni mata kami yang sering melihat sesuatu yang tidak Engkau sukai ya Allah. Mungkin di antara mata kami sering melihat yang tidak Engkau ridhoi ya Allah. Ampuni lisan kami sering berbohong, ingkar janji, sering menghina merendahkan orang lain, fitnah sumpah serapah, sering gibah, sering membantah, sering melawan, sering membicarakan sesuatu yang tidak pantas ya Rabb. Ampuni tangan kami jika pernah bersentuhan dengan yang haram, pernah bersentuhan dengan yang bukan hak untuk kami. Ampuni perut kami jika pernah masuk makan minum yang haram ya Allah. Na'udzubillah ya Rabb. Ampuni jika di antara kami ada yang pernah berzina ya Allah. Ampuni jika kaki kami pernah melangkah ke tempat maksiat ya Allah. Ighfir lana ya Allah. Ampuni kami semua ya Allah. Apalagi dosa kami kepada kedua orang tua kami ya Allah. Mungkin di antara kami ada yang pernah menyakiti orang tuanya, ada yang pernah menyinggung perasaan orang tuanya, ada yang pernah melawan kepada orang tuanya, ada yang pernah berkata kasar kepada orang tuanya. Ya Allah, mungkin karena dosa kami kepada orang tua kami, ada di antara hidup kami terasa sulit, terasa berat. Ya Allah, ya Allah. Bunda, kita doakan orang tua kita masing-masing. Hadirkan wajah ibu kita. Bayangkan wajah ibunda kita. Dialah perempuan yang paling hebat, mengandung kita 9 bulan, melahirkan kita. Ya Allah, halalkan semua darah yang pernah keluar dari rahim ibu kami saat melahirkan kami dulu ya Allah. Halalkan beratnya gendongan kami saat kami kecil ya Allah. Maafkan kesalahan ibu kami ya Allah. Ayah, bapak, laki-laki yang paling hebat banting tulang. Ya Allah, halalkan semua keringat yang keluar dari tubuh ayah kami, yang pernah capek lelah mencari nafkah untuk kami ya Rabb. Kami mohon kepadamu, jika orang tua kami masih hidup, panjangkan umurnya, sehat afiatkan tubuhnya. Berikan kesempatan kepada kami untuk membahagiakan ayah ibu kami ya Allah. Namun seandainya ada di antara kami orang tuanya sudah wafat, lapangkan alam kuburnya. Terima iman Islamnya. Ampuni dosa ayah ibu kami ya Allah. Kumpulkan kami bersama ayah ibu kami nanti di surgamu ya Allah. Allahumma ghfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbuna shighara. Ya Allah, ampuni kesalahan rumah tangga kami ya Allah. Ampuni kesalahan kami kepada pasangan kami ya Allah. Mungkin kami pernah marah, membentak, mengecewakan, tidak mau memberikan yang terbaik ya Allah. Ampuni kami belum bisa menjadi istri yang baik. Maafkan kami belum bisa menjadi ibu yang baik bagi anak-anak kami ya Allah. Ampuni kesalahan suami kami, pasangan kami, belum bisa menjadi suami yang soleh ya Allah. Bunda, sebutkan nama anggota keluarga kita, pasangan kita, anak-anak kita, sebutkan nama-namanya. Bayangkan wajahnya ya Allah.
Anugerahkan kepada kami rumah tangga sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Rukunkan rumah tangga kami ya Allah. Lindungi rumah tangga kami ya Allah. Jaga keluarga kami ya Allah. Kami mohon ya Allah, sebagaimana Engkau satukan kami di dunia, kumpulkan kami nanti di surgamu ya Allah. Ya Allah, anak-anak kami ya Allah, takdirkan anak-anak kami menjadi anak yang soleh-soleha ya Allah. Ya Allah, tidak terasa usia anak-anak kami makin tumbuh dewasa ya Allah. Makin berat ya Allah, makin berat ya Allah. Kami mohon ya Allah, jaga anak cucu keturunan kami ya Allah. Lindungi anak cucu keturunan kami ya Allah. Takdirkan di antara mereka ada yang hafal Al-Quran, ada yang paham dengan Al-Quran, ada yang bisa mengamalkan Al-Quran. Ya Allah, jadikan anak-anak kami qurrata a'yun untuk kami ya Allah. Ya Allah, kami ingin saat kami nanti tua, yang mengurus kami anak-anak kami yang soleh-soleha itu ya Allah. Saat nanti kami sakaratul maut, anak-anak kami lah yang membimbing bacaan talqin kami ya Allah. Saat nanti kami wafat, anak-anak kami lah yang memandikan jenazah kami, mengkafani kami, menyolatkan kami. Bahkan saat kami di alam kubur sendirian gelap ya Rabb, anak-anak kami mengirimkan doa untuk kami ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb, ya Rabb, tidak ada yang hadir pagi ini kecuali yang sedang punya masalah. Engkau tenangkan hatinya ya Allah. Yang sedang gelisah, Engkau kuatkan tubuhnya ya Allah. Yang sedang kesulit, Engkau mudahkan hidupnya ya Allah. Yang sedang sempit, Engkau lapangkan urusannya ya Allah. Yang sedang sakit, Engkau sembuhkan penyakitnya ya Allah. Yang sedang punya kesulitan, terhimpit ya Allah, Engkau bukakan jalan keluar terbaiknya ya Allah. Yang punya hajat, Engkau segerakan ya Allah. Bunda, silakan berdoa sesuai dengan masalahnya masing-masing, permintaannya masing-masing, kesulitannya masing-masing. Ayo berdoa, berbisik ya Allah, ya Allah. Ayo, yang punya masalah di keluarganya, di rumah tangganya, dengan hidup yang lainnya, ayo. Ya Allah, pagi ini hamba-Mu memohon ya Allah. Ya Allah, ya Allah, amin ya Allah. Kami mohon kebaikan dari-Mu ya Allah. Ya Allah, temani kami ya Allah, bersamai kami dalam setiap kesulitan kami ini ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, istiqomahkan kami dalam ketaatan ya Allah. Istiqomahkan kami dalam amal ibadah kami ya Allah. Istiqomahkan kami dalam hijrah ini ya Allah. Panjangkan umur kami dalam ketaatan ya Allah. Sehat afiatkan tubuh kami agar makin taat kepada-Mu ya Allah. Bukakan, lapangkan rezeki yang baik untuk kami ya Allah. Ya Allah, sebagaimana Engkau satukan kami di dunia, kami mohon ya Allah, kumpulkan kami semua nanti di surga-Mu ya Allah. Bunda yang dirahmati Allah, sekarang pegang tangan kiri kanan sahabat kita. Berjanji saat nanti kita di padang mahsyar, kita berkumpul lagi seperti ini, kita bertemu lagi seperti ini, sambil kita sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Muhammad
sama-sama. Sallallahu ala ya Allah, sallallahu alaihi ya Allah, sallallahu ala ya sallallahu alaihi. Sekali lagi sama-sama. Sallallahu ala ya Allah, ampuni kami semua. Rahmati kami semua ya Allah. Berkahi hidup kami ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Angkat kedua telapak tangan kita. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Ya Allah, seandainya usia kami semakin dekat dengan wafat kami mohon ya Allah, wafatkan kami semua dalam keadaan beriman, wafatkan kami semua dalam keadaan Islam, wafatkan kami semua saat kami sakaratul maut. Lisan kami mudah mengucapkan kalimat La ilaha La ilaha. Ya Allah, ringankan sakaratul maut kami ya Allah. Lisi ya Allah, wafatkan kami semua nanti dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, ya Rabb, ya Rabb, bimbing kami dalam ketaatan ya Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Duhai Allah yang membolak-balikan hati, tetapkan hati kami di atas agamamu ya Allah. Tetapkan hati kami di atas ketaatan kepadamu ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabb, ya Rabb, kami semua jamaah majlis taklim ya Rabb yang hadir, saat nanti kami berkumpul ya, tidak ada di antara kami yang hadir kecuali Engkau kumpulkan lagi nanti di surga ya Allah. Kumpulkan lagi di surga. Bunda, berjanjilah kalau nanti ada di antara kita yang masuk surga, ingat pertemuan ini, ingat kebersamaan ini ya Allah. Tutup aib kekurangan kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, kabulkan doa-doa kami ya Allah, ijabah permintaan kami ya Allah, bersihkan hati kami ya Allah, perbaiki hidup kami ya Allah, bahagiakan kami di dunia sampai ke akhirat ya Allah. Sama-sama Bunda. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin,
Walhamdulillahirabbil alamin. Saudaraku, kecukupan bukan selalu tentang banyaknya harta, tetapi tentang keberkahan dan ketenangan hati. Ketika kita mendekat kepada Allah, menjaga ketaatan, dan memperbaiki amalan, Allah akan mencukupkan hidup kita dengan cara yang sering tak kita duga. Maka jangan lelah berdoa, jangan bosan berusaha, dan jangan ragu berserah diri. Karena siapa yang menggantungkan hidupnya kepada Allah, Allah tidak pernah mengecewakan. Jika kajian ini menguatkan iman dan memberi harapan, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan kajian-kajian terbaru dari Ustadz Hilman Fauzi, yang insya Allah terus menuntun kita menuju hidup yang lebih lapang dan diberkahi. Semoga Allah mencukupi segala kebutuhan kita, melapangkan rezeki kita, dan memberkahi setiap langkah hidup kita. Amin ya Robbal Alamin.